Sesuai dengan kalender gerejawi GKJTU pada saat yang indah ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-21. Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, selamat pagi, tentrem rahayu. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan Saudara semua? Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, judul khotbah pada hari yang istimewa ini, peringatan Pentakosta, adalah New Normal Life. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, akhir-akhir ini menghadapi COVID-19, pemerintah dan beberapa ahli menyerukan New Normal Life atau juga biasa disebut dengan New Normal. Apa itu New Normal? New Normal adalah kita akan kembali menjalani kehidupan seperti sebelum ada COVID-19 ini, tetapi dengan disertai dengan pola dan perilaku yang baru. Kembali hidup normal, tetapi dengan perilaku yang baru. Perilaku yang baru itu antara lain adalah dengan menerapkan protokol kesehatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sehingga pada saat nanti new normal ini diberlakukan, maka sekolah-sekolah sudah mulai dibuka secara perlahan, anak-anak sudah mulai bisa bersekolah, kantor, toko, pabrik, terminal, bandara, ataupun hal-hal yang lain juga sudah mulai dibuka untuk umum, bahkan aktivitas massal yang melibatkan banyak orang seperti resepsi ataupun ibadah di gereja itu sudah boleh diizinkan. Tetapi sekali lagi dengan menggunakan protokol kesehatan dan tetap menjaga tubuh kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, jikalau new normal ini jadi diterapkan di bangsa kita ini, maka jika kita tetap menggunakan perilaku dan pola atau kebiasaan yang lama, maka kita tidak akan bisa bertahan hidup. Karena new normal ini akan terjadi seleksi alam. Siapa yang kuat, siapa yang sehat, dia akan tetap hidup. Tetapi siapa yang lemah, siapa yang tidak menjaga dirinya, dia akan mati. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya teringat apa yang pernah disampaikan oleh Pujangga Ranggawarsita. Beliau mengatakan bahwa sak beja-bejane wong lali, isih bejo wong eling lan waspada. Pernyataan dari Pujangga Ranggawarsita ini harus kita pegang secara erat pada saat penerapan new normal itu. Karena jikalau kita tidak waspada, jikalau kita tidak hati-hati, maka tidak menutup kemungkinan kita akan kena virus tersebut, bahkan tidak akan bertahan hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kembali pada bacaan yang kita baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-21 tadi. Di situ kita bisa melihat bahwa peristiwa Pentakosta pada waktu itu sungguh bisa mengubah banyak hal secara khusus pada para murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan kalau boleh saya istilahkan, para murid pada waktu itu setelah menerima pencurahan Roh Kudus, maka sesungguhnya
dia hidup dalam seperti istilah new normal life. Dia hidup baru meskipun dalam suatu konteks yang berbeda. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita perhatikan, pada saat Tuhan Yesus mati, bahkan sampai bangkit dan sampai Tuhan Yesus naik ke surga, sesungguhnya para murid pun mengalami ketakutan yang luar biasa. Bahkan dia tidak berani untuk keluar rumah. Mereka berkumpul di rumah para murid dengan pintu yang rapat. Dan pada saat Tuhan Yesus mau naik ke surga, sesungguhnya Tuhan Yesus sudah mengingatkan kembali bahwa mereka harus keluar untuk menjadi saksi dan mewartakan kabar baik. Tetapi meskipun demikian mereka masih berkumpul di sebuah ruangan yang tertutup selama kurang lebih 10 hari. Mereka lockdown selama 10 hari, tetapi lockdown tidak dengan tinggal diam saja, tetapi di situ mereka berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan pada saat Pentakosta itulah mujizat terjadi, perubahan hidup terjadi, Roh Kudus dicurahkan, sehingga pada akhirnya ada karunia baru dalam diri mereka, di mana mereka bisa melakukan atau bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa asing yang dimengerti oleh banyak orang. Sehingga dengan bahasa yang diucapkan, banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya itu saja, tetapi para murid pun akhirnya berani menyuarakan dengan lantang tentang kebenaran, tentang Tuhan Yesus yang hidup, tentang Injil Kristus. Mereka berani keluar, bahkan mereka berani pergi ke tempat-tempat lain untuk mewartakan Injil dengan penuh keberanian, dan mereka tidak gentar meskipun dihadapkan dengan penderitaan, dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi. Bahkan sebagian mereka ditangkap, dipenjarakan, dan ada yang dibunuh. Tetapi itu tidak mengendorkan keberanian mereka di dalam mewartakan Injil. Inilah new normal yang dilakukan oleh para murid pada waktu itu. Hidup normal seperti manusia yang ada di dunia, tetapi dengan spirit dan perilaku serta kebiasaan yang baru. Dan itu terjadi karena Roh Kudus yang sudah tercurah dalam diri mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Setidaknya ada 2 hal yang ingin saya sampaikan yang menjadi pesan. Yang pertama, peristiwa Pentakosta sesungguhnya menjadikan Anda berani untuk menghadapi hidup. Peristiwa Pentakosta sesungguhnya Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, sehingga kita berani untuk menghidupi, untuk menghadapi hidup sesulit apapun hidup kita ini. Orang yang memiliki Roh Kudus, dia akan tetap optimis. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada prediksi bahwa tahun ini corona masih melanda di bangsa kita ini, karena vaksin akan sangat sulit untuk bisa ditemukan pada tahun ini. Dan ada prediksi juga bahwa sendi-sendi ekonomi ini paling cepat pulih itu adalah 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang. Itu paling cepat. Tetapi saya mau katakan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan menjadikan kita tetap optimis dan tetap berani melangkahkan kaki kita sesulit apapun. Bahkan mungkin corona itu ada di kanan kiri kita, tetapi kita tetap berani menghadapi itu semua. Bukan hanya itu saja,
tetapi juga adanya keberanian untuk menghadapi suatu kenyataan di masa depan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak menutup kemungkinan bahwa kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak waspada, seperti yang disampaikan oleh Ronggo Warsito tadi, kalau kita tidak waspodo, maka kita tidak akan bertahan hidup. Tidak menutup kemungkinan, mungkin di antara kita, keluarga kita akan tidak bertahan karena ketidakwaspadaannya itu. Tetapi kita akan berani menghadapi itu semua walau kita kehilangan orang yang kita kasih. Hal yang kedua adalah bahwa peristiwa Pentakosta ini ternyata pada waktu itu merubah bahasa, ataupun ada bahasa yang dikaruniakan kepada para murid pada waktu itu. Tentu saat ini mungkin kita tidak diberi karunia bahasa asing seperti peristiwa pada waktu itu. Tetapi setidaknya dengan Pentakosta ini pun kita bisa memahami bahwa Pentakosta itu pun akan merubah bahasa yang keluar dari mulut kita. Bukan dengan bahasa asing, tetapi bahasa yang memberikan sukacita, bahasa yang mewartakan tentang kabar baik, bahasa yang membangun, bahasa yang saling menguatkan, dan bahasa yang saling memberikan motivasi. Dengan kata lain, sesungguhnya Pentakosta ini akan menjadikan mulut-mulut kita diperbarui. Sehingga apa perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang menjadikan setiap orang yang mendengar beroleh kasih karunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mengakhiri khotbah pada saat yang indah ini, kita akan bersama-sama melihat cuplikan video pendek durasi sekitar 2 menit. Dan ini mungkin sudah kita lihat ataupun kita sudah mendengar cerita tentang metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu. Kita lihat sejenak. Baban, tunggu. Baban senang sekali ya bermain bersama kupu-kupu. Iya, Za. Lihat ya, Za. Kupu-kupunya banyak dan berwarna-warni. Semuanya indah sekali. Iya benar, Adi. Hah, ada apa, Adi? Sepertinya ada sesuatu di kepala Adi. Hah? Sebentar. Oh, ini ada ulat di kepala Adi. Apa? Ulat? Edi, tolong. Adi, ulatnya sudah tidak ada. Adi suka dengan kupu-kupu, tapi takut dengan ulat. Padahal kan kupu-kupu asalnya dari ulat. Hah? Apa, Za? Kupu-kupu berasal dari ulat? Iya, ulat itu bisa berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui film itu atau cuplikan tersebut, saya mengumpamakan bahwa ulat itu seperti halnya hidup lama kita sebelum kita menerima Roh Kudus. Kepompong itu adalah seperti lockdown 10 hari lamanya murid Yohanes Yesus bersekutu secara pribadi kepada Tuhan. Demikian juga kepompong ini menggambarkan pada saat kita mau menerima Roh Kudus, sesungguhnya kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita secara khusus untuk senantiasa menghadap dan mengharap agar Tuhan berkarya. Dan pada akhirnya setelah itu Roh Kudus hadir dan dicurahkan pada kita, maka akhirnya kita menjadi kupu-kupu. New normal life, hidup baru akan kita alami setelah Roh Kudus
berkarya di dalam diri kita. Saudara yang terkasih, pada akhirnya saya mengucapkan selamat merayakan Pentakosta. Dan kiranya dengan turunnya Roh Kudus menjadikan hidup kita adalah hidup yang baru. Hidup baru bukan berarti kita hidup meninggalkan sesuatu yang ada di dalam sekitar kita, tidak. Hidup baru yang dimaksud di sini adalah kita tentu menjalankan hidup normal seperti manusia yang lain. Tetapi dengan yang membedakan adalah adanya spirit dan perilaku yang baru karena Roh Kudus berkarya di dalam diri kita. Selamat hari Minggu, mugi sedaya tansah binerkahan.